Selamat datang di aplikasi Baridin, Bayar Retribusi Daerah Online Kabupaten Cirebon. Pada sosialisasi aplikasi ini akan dibawakan langsung oleh Ibu Sriwijayawati Esos MSI selaku Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon. Kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengaplikasikan inovasi untuk pembangunan Kabupaten Cirebon. Mungkin saya menampilkan dari ini sebenarnya waktu masih kabin perbendaharaan. Bayar retribusi online ini saya ambil mungkin awalnya itu proper saya juga, tapi itu saya sebagai payung hukum dulu. Saya mempunyai target retribusi atau pembayaran pendapatan itu secara online 1 tahun setelah produk itu ditetapkan. Nah, mungkin tahun ini kita baru bisa bikin sosialisasinya mungkin nanti di akhir, karena sekarang itu baru bisa membuat kolom-kolomnya untuk kita publish ke teman-teman SKPD. Kita punya 16 SKPD yang mempunyai retribusi, tapi karena saya di situ sebagai kuasa BIB yang secara setiap hari mencatat penerimaan bapak-bapak yang pemungut retribusi itu, terdapat terlalu lama dan terdapat sesuatu yang akibatnya mengakibatkan angka yang tidak valid. Ini akan berpengaruh karena pendapatan itu merupakan penunjang dari pembangunan Kabupaten Cirebon. Apabila pendapatan yang kita terima tidak seimbang, otomatis belanja yang akan kita serap pun akan menemui kendala, sama seperti tahun ini mungkin ya, karena dampak dari pandemi. Nah, latar belakangnya itu antara lain. Yang keduanya, SKPD itu mempunyai kewajiban penerimaan kas kalimaban itu 1 hari. 1 hari dia harus masuk ke kas daerah. Kenyataan di lapangan. Jadi kenapa saya bikin ini? Karena kita sebagai PPK dalam SKPD itu harus tahu nih Pak, setiap SKPD ini sebenarnya dari 13 juga ada, di 12 juga ada, di 7 juga ada. Jadi setiap penerimaan itu harus disetor pada hari itu juga. Tidak boleh mengendap dia 1 hari di belakang. Nah, kenapa saya juga mewajibkan nanti mewajibkan ya, kita harus pelan-pelan ngajarin yang secara online. Kita milenial ya, oh ya, jadi harus semuanya online. Terusan sekarang juga di era pandemi membatasi untuk bertatap muka, antara lain itu karena NCP kemarin juga kan kita jauhin gratifikasi dan pungli, itu antara lain. Jadi setiap pelayanan kepada masyarakat, kalau tidak ada permasalahan yang sangat harus dipecahkan, kita pakai sistem aja, pakai sistem yang sudah berjalan. Nah, terus untuk penerimaan pendapatan di Permendagri 77 dan PP 12 juga disebutkan di situ memakai cara non tunai. Nah, sekarang sudah digalakkan, mungkin semuanya juga sudah ada. Nah, terus yang menjadi pedomannya juga tadi peraturan, saya belum masukin peraturan Bupati tentang penata usahaan secara non tunai. Jadi kita mempunyai target, Mas Billy, mungkin pendapatannya teman-teman yang retribusi 1 tahun setelah produk itu kita semuanya non tunai. Nah, saya kenapa memilih nama Baridin? Karena gini, kan ada, saya bukan orang Cirebon tapi sedikit tahu cerita Baridin yang kepengen seorang wanita tapi dia kurang mampu. Nah, mungkin karena kita eranya milenial, jadi bukan secara visual itu, dimana kita memperkaya Kabupaten Cirebon dengan retribusi
Cirebon ini dengan sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon ini untuk dijadikan investasi pembangunan Kabupaten Cirebon lebih maju dan lebih katon. Nah itu mungkin dari filosofi Baridin itu Haji. Itu tadi penjaringan ini saya lihat dari yang biasa kita temui di lapangan. Ini sebenarnya bukan proyek perubahan, tapi ini kebutuhan pemerintah Kabupaten Cirebon ini. Nah dengan Baridin ini, insya Allah saya akan membuat digit karena di situ satuan kerjanya, rekening yang akan dibayarnya, dan nama wajib retribusinya tertera. Jadi kalaupun dia masuk ke kas, pertama masuk ke kas SKPD dulu, dia tidak akan salah kamar. Nah sementara ini kita sering kejadiannya mungkin Pak Benda juga Pak Benda pernah mengalami salah kamar, akhirnya pas di akhir tahun harus dikembalikan ke wajib pajak. Nah saya antisipasi itu untuk tidak ada salah kamar masuk retribusi. Terus yang kedua, penjaringan ini terlaksana karena adanya tadi pendapatan yang disetornya tidak dalam satu hari. Ya bisa di 3 hari, bisa di 1 minggu, mungkin bisa 1 bulan. Karena saya menemukan sendiri tentang hal itu. Akhirnya sedangkan kalau penata usahaan itu kan harus real time, harus update per hari. Nah yang kita temui di lapangan, sekilas walaupun saya tidak pernah ke lapangan, tapi sudah terbaca dari teman-teman yang di SKPD bahwa mereka masih tidak langsung setor, tapi dia simpan dulu karena mungkin jauh dari bank atau gimana. Akhirnya si pendapatan itu harusnya masuk hari ini sudah tercatat hari ini. Ini merupakan tulisannya Sikaton kan merupakan sistem informasi keuangan Kabupaten Cirebon sebagai pendamping SPD. Karena SPD-nya sendiri belum bisa running, akhirnya kita membuat aplikasi dampingan Sikaton yang SPD. Nah, untuk Baridin ini merupakan bagian dari Sikaton. Jadi manakala seorang WP yang setor, secara otomatis SKPD bisa mengetahui dan secara otomatis BUD juga bisa mengetahui. Jadi ceknya 2 kali. Lanjut. Pemilihan ide ini karena data penerimaan daerah yang pengennya real time gitu. Jadi masuk hari ini, terupdate hari ini, dan kita Sikaton itu sudah saya publiskan ke web service-nya BKAD. Jadi nanti di BKAD-nya bisa kelihatan, di Sikatonnya juga bisa kelihatan, di Baridinnya bisa kelihatan. Manakala pemangku kebijakan akan melihat pendapatan kita hari ini berapa sih, kalau seumpamanya kita TAPD rapat kan suka kurang pendapatannya Bu Haji. Nah di situ bisa kita lihat akses per masing-masing SKPD-nya. Saya tidak menggugurkan aplikasi yang sudah jalan yang SKPD, enggak. Maksudnya tetap berjalan, tapi kalau kita bangun aplikasi ini jangan close, tapi open, sehingga nanti bisa cepat untuk menerima data dari masing-masing SKPD-nya. Nah kalau dari ini enggak, karena sudah masuk SKPD, retribusi mana, si wajib retribusi, nilai, terus kita kasih kode unik, dan dia akan salah kamar, pasti akan tetap ke situ. Nah kenyataannya di lapangan kebanyakan cuma kasih rekening pendapatannya aja, tidak disertai kode unik, akhirnya terjadi kesalahan bisa. Dan pas sudah terjadi kesalahan kan pasti
kita yang repot sendiri nih, di penata usahaan harus keluarin, terus koordinasi sama WP-nya, nanti masuk lagi ke kamar yang baru. Nah itu kita hindari. Ini berjalan karena pengalaman sehari-hari. Manfaat dari Baridin ini juga pertama peningkatan pendapatan daerah itu sudah pasti, karena kita mempunyai perencanaan pendapatan, dan insya Allah dengan ini karena teman-teman merupakan pejuang pendapatan, plus lah pejuang pendapatan, karena kita tuh harus bagaimana cara menswastakan pemerintah ya, gimana supaya pemerintah itu punya keuntungan yang sebesar-besarnya. Terus tadi efisien, efektif, dan tepat akuntabel laporan keuangan. Satu kali mengeklik semua bisa terselesaikan sampai ke pelaporan, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keduanya ketepatan dalam pengambilan kebijakan atas pendapatan yang diterima pemerintah untuk pembangunan Kabupaten Cirebon. Yang selanjutnya dampak dari ide ini, masyarakat sebagai wajib jalur akan mudah melakukan pembayaran, karena masyarakat sekarang kan sudah bukan masyarakat dulu ya, sudah masyarakat era 2000 udah milenial, sudah berbeda dengan masyarakat. Mungkin kalau saya kan tahun 90-an belum milenial ya, ya sama Pak. Nah sekarang kita bukalah, apalagi dengan era pandemi ini, era COVID ini, moga-moga sudah hilang di tahun ini, tapi antisipasi untuk dampaknya nanti masyarakat itu akan terbiasa. Kita juga sudah terbiasa dengan offline ini, dari mulai pengisian data pegawai, terus bayar-bayar ibu-ibu yang suka online itu memang udah biasa lah ya. Dan bapak-bapak sih sepertinya nggak kayak ibu-ibu, karena yang suka online pasti ibu-ibu. Kalau bapak-bapak gimana ibu-ibu biasanya Pak? Nah, yang keduanya ini potensi peningkatan pendapatan, karena mungkin kalau semuanya kita bisa akuntabel dalam data penerimaan, secara langsung potensi pendapatannya juga akan valid. Jadi kita nggak berharap palsu, karena ketetapan yang di situ sudah jelas, dan kita bisa, kalau semuanya wajib dari itu tidak bayar, kita bisa kenakan denda pada tahun berikutnya. Punya catatan sendiri. Kalau masih manual kan susah. Nah yang ketiganya pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan daerah yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus rencana pengembangan inovasi ini juga mungkin saya akan bekerjasama dengan bank atau outlet pembayaran yang mempunyai kemudahan dalam pelaksanaannya, karena saya tidak akan menjustis bahwa meletakkan harus dengan bank institusi, enggak. Ini semua bisa dilakukan, karena di situ yang saya pakai virtual account. Jadi yang diikat itu pertama SKPD-nya, retribusi yang dia bayar, wajib bayarnya, dan kode unik. Jadi nggak akan salah kamar. Semuanya akan lari ke tempatnya masing-masing. Nah, mungkin karena kita mempunyai budaya kerja pengelolaan keuangan yang Menpan keluarkan berakhlak, itu tadi pertama kita cuma kepengen berorientasi pada pelayanan, terus yang bertanggung jawab, mempunyai kompetensi dan harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk aplikasi Baridin ini, semata-mata karena kebutuhan, dan kalau namanya lokal banget, karena tadi saya lihat filosofi seorang Baridin yang ingin mendapatkan Ratminah, nggak salah ya. Mungkin itu, terima
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.